Okay guys, welcome back to my channel. Now we are going to talk about the explanation text kelas 11 semester 2. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya kita bahas struktur umum eksplanasi teks. Struktur umum teks eksplanasi adalah apa ya? Sebagai berikut. General statement atau pernyataan umum, bagian ini menyebutkan fenomena apa yang akan dijelaskan, sequence explanation atau penjelasan yang berurutan. Bagian ini menyebutkan rangkaian proses dari suatu kejadian. Next. Unsur kebahasaan. Oke, student, beberapa ciri kebahasaan teks eksplanasi dalam bahasa Inggris adalah noun phrase. Contoh blue color in the sky, the roasted beans, a brief tension sound, dan lain-lain. Kedua, action verb. Contoh produce, enters, moves, dan lain-lain. Terus menggunakan simple present tense. Karena menjelaskan tentang fakta, maka tense yang digunakan adalah present tense. Passive voice. Passive voice digunakan ketika penjelasan fokus pada proses atau tindakannya. Contohnya is produced, are fermented, is reflected, dan lain-lain. Itu unsur kebahasaannya. Jadi ingat, ada action verb, ada simple present tense, ada passive voice ya. Jangan lupa. Oke, next. Contoh eksplanasi teks. How rain is formed. Rain has both good and bad effect. Rain cleans the air from pollution. It can also keep the plants green. However, too much rain can cause natural disasters such as floods and landslides. Do you know how rain is formed? There are many water sources such as oceans, lakes, rivers, etc. When the sun shines, the hot temperature will make the water evaporate. This vapor then rise because the air or gas flows from the high pressure to the low pressure places. When the vapor is in the sky, it cools and changes from as water. This condensed vapor will grow bigger into clouds. The clouds are carried by the air. When the clouds become too heavy, the gravity will pull it down slowly. The water drops fall down, it's become rain. Ini terjemahannya ya, bagaimana hujan terbentuk. Hujan memiliki pengaruh baik dan buruk. Hujan membersihkan udara dari polusi, juga dapat membuat tanaman tetap hijau. Namun curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Tahukah kamu bagaimana hujan terbentuk? Ada banyak sumber air seperti lautan, danau, sungai, dan lain-lain. Saat matahari bersinar, suhu yang panas akan membuat air menguap. Uap ini kemudian naik karena udara atau gas mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat bertekanan rendah. Saat uap berada di langit, ia mendingin dan berubah bentuk menjadi air. Uap yang mengalami kondensasi ini akan membesar menjadi awan. Awan terbawa oleh udara. Saat awan menjadi terlalu berat, gravitasi akan menariknya ke bawah secara perlahan. Tetes-tetes air jatuh dan menjadi hujan. Nah, itu proses terjadinya hujan ya. Oke. Passive voice ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia kata kerja berawalan di seperti disapu, disetir, dimakan, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris sehingga kata kerja biasanya akan ditambahkan akhiran ad, nd, tn, atau na. Contohnya, some flowers are planted by my parent. Some flowers, beberapa bunga, are planted, ditanam oleh orang tua saya. Atau my phone was stolen. Telepon genggamku telah dicuri ya. Ini was menunjukkan past tense ya, telah dicuri. Ini was dan are ini adalah to be yang yang merupakan past tense ya. Past tense dari passive voice ini, to be-nya, karena di sini diikuti oleh kata kerja ketiga. Planted ini namanya kata kerja beraturan ya, atau regular verb. Kalau ini steal, stole, stolen, ini kata kerja yang tidak beraturan ya. Rumus passive voice tak hanya mengubah kata kerja saja. Passive voice ternyata memiliki rumus yang perlu kamu perhatikan dalam membuat kalimat. Rumus ini lebih mengutamakan grammar sehingga kamu bisa menyesuaikannya dengan kondisi dan waktu yang kamu alami. Oke, next.
Rumus asli seperti ini, simple present tense. Tense ini memiliki rumus subjek ditambah predicate tambah objek. Ini rumus asli simple present tense. Sementara untuk passive voice-nya, objek dipindahkan ke posisi subjek ditambah subjek ditambah verb 3. Verb 3-nya sebagai predicate. Contoh, she eats banana, ya. Dia makan sebuah pisang. Memakan atau makan, eats-nya itu ketika subjeknya he, she, it, itu kata kerja pertamanya harus memakai s atau es, ya. Maka di sini kata kerja pertamanya adalah pakai eats, ya. Eats a banana. Ini negatifnya, she doesn't eat a banana. Dia tidak makan sebuah pisang. Untuk interrogatifnya, does she eat a banana? Ini berubah dari does menjadi doesn't jadi does, ya. Nah, ini passive voice-nya. Passive voice-nya rumusnya yang ini, objek ditambah subjek ditambah kata kerja ketiga. Nah, ini posisi objek ini pindahkan ke posisi subjek. Yang ini mah dia makan sebuah pisang. Pisang dimakan oleh dia. Dianya itu menjadi her. Her-nya dari apa? Dari she. She, her. We, us. You, they, them, seperti itu, ya. Contoh yang kedua. Oke. Ini berlaku untuk he, she, its pakai s atau es, ya. Kalau are you, we, they seperti ini. Kata kerja pertamanya tidak ditambah s atau es seperti ini. We eat banana. Kami makan sebuah pisang. We do not eat a banana. Don't eat banana atau don't, ya. We do not eat a banana. Kami tidak makan sebuah pisang. Apakah kami makan sebuah pisang? Do we eat a banana? Nah, ini rumus asli. Ini juga rumus asli. Yang bawah ini adalah passive voice. Kami makan sebuah pisang. Sebuah pisang is eaten, dimakan oleh kami. We berubah menjadi us. Oke, di sini. Ya, dimakan. Ini kata kerja irregular verb, tak beraturan. Eat, ate, eaten, do, did, done, go, went, gone, seperti itu, ya. Diingat-ingat kembali, ini adalah pelajaran SMP sebenarnya. Oke, next. Carilah kalimat dari teks yang menunjukkan passive voice dan present tense. Jadi kalian lihat teks yang di atas tadi, cari beberapa kalimat yang termasuk passive voice, ya. Di sini tuliskan 3 saja. Kemudian yang terakhir cari present tense, ya. Ini salah nulisnya, tapi maksudnya present tense. Ini 3 saja, ya, yang di dalam teks di atas tadi. Oke. Kalau mengerti coba kerjakan. Jangan lupa like, share, and subscribe please.